Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fayrus Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di Masjid As-Sofia Bogor dan pemirsa yang ada di rumah. Dengan tema kali ini ketika resah hati menyelimuti, serahkan semua pada Sang Ilahi. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan tentu hari ini saya sangat bahagia sekali karena ketemu dengan bunda semua yang insya Allah calon bidadari surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini tema kali ini juga benar-benar mewakili perasaan kaum perempuan wanita yang ada di sekeliling kita semua, baik yang ada di rumah juga. Ketika resah hati menyelimuti, serahkan semua pada Sang Ilahi. Ustadz boleh dijelaskan Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita pernah merasakan resah gelisah dalam hidupnya. Resah gelisah itu sesuatu yang wajar kita miliki sebagai manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keluh kesah. Jadi manusia itu mengeluh wajar. Manusia itu gelisah wajar. Yang tidak boleh dan tidak wajar saat kita berlebihan dalam kegelisahan. Betul? Apa biasanya yang membuat orang resah gelisah? Biasanya yang membuat orang resah gelisah karena harapan yang tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Sekarang pertanyaannya, kalau bunda sedang resah gelisah, kemanakah bunda membawa hati ini? Sayangnya kita ini kalau resah gelisah, healingnya bukan ke Allah. Baliknya bukan ke Allah, malah baliknya kepada manusia. Padahal sumber masalah utama itu siapa? Manusia. Dan biasanya bunda sayang, pemirsa Trans TV, kita itu akan diuji dengan ujian yang paling berat. Biasanya dari orang yang paling dekat dan paling melekat dalam hati kita. Kenapa Ustadz? Allah ingin saat manusia resah gelisah, yang dia cari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan doa sebagai kekuatanmu. Jadikan amal soleh sebagai perisai yang menjaga dirimu. Doa itu tidak lantas membuatmu tidak punya masalah. Tapi setidaknya doa itu bisa membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Mudah-mudahan setiap resah dan gelisah kita Allah basuh dengan kebaikannya. Dan Allah gantikan semua yang pernah menyakiti kita dengan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan gelisah lagi, jangan resah lagi. Karena terlalu sayang hidupmu jika dihabiskan dengan keresahan dan kegelisahan dalam hidupmu. Kajian hati. Bunda. Ada yang mau nanya enggak nih? Ada Kak Laila yang mana? Oke, Mbak Laila silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya adalah seorang ibu yang memiliki luka batin karena perceraian yang harus terpisahkan dengan anak pertama saya yang tinggal bersama ayahnya dan malah membenci saya. Pernikahan saya kurang lebih sekitar 20 tahun. Dan sudah 2 tahun ini saya memutuskan untuk
berpisah dan pindah ke rumah orang tua. Lalu untuk alasan perceraiannya sendiri, karena 2 tahun yang lalu itu saya mengetahui beliau berselingkuh dan saya melihat video tidak senonoh dengan perempuan lain. Ada juga KDRT yang saya alami dan juga saya sudah mendapatkan 3 talak selama pernikahan ini dalam waktu yang berbeda Ustadz. Untuk proses perceraiannya sudah mengajukan 3 kali gugatan. Saat itu saya sempat untuk mencabut gugatan karena memberikan kesempatan untuk berubah gitu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya saya lanjutkan dan saat ini sudah di tahap banding. Yang saya resahkan adalah anak yang pertama ini tinggal bersama ayahnya. Ini semakin hari semakin membenci saya Ustadz. Bahkan saya kesulitan untuk berkomunikasi. Sekalipun saya bisa berkomunikasi, dijawab WA saya gitu ya. Balasannya adalah makian, kata-kata yang kasar. Anak yang saya sangat sayangi ini, bahkan saya waktu itu jadi teringat, saya menunggu anak pertama saya ini sampai 5 tahun. Namun anak ini sekarang bisa mengatakan kata-kata kasar dan begitu membenci gitu saya. Dan juga anak kedua saya yang tinggal bersama saya, itu saat ini trauma karena sering melihat percekcokan saya dengan ayahnya, sering melihat intimidasi, saya diintimidasi, sehingga anak saya yang kedua sampai saat ini menolak untuk bertemu dengan ayahnya. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana hukumnya gitu, sementara saya sudah secara agama ini talak 3 ya, sudah 3 kali talak, tapi secara hukum negara masih dalam proses gitu. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan kepada anak saya? Yang pertama, bagaimana menjelaskannya atau bagaimana sikap saya gitu terhadap anak yang pertama. Yang ketiga, untuk anak yang ketiga juga yang membawa trauma ini, bagaimana sikap saya dan harus seperti apa gitu Ustadz. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda sayang dan seluruh pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah. Ikatan pernikahan itu bisa dilepas dengan 2 cara. 1, dengan ucapan cerai atau talak atau yang semakna dari suaminya. Apalagi mohon maaf sudah keluar talak 3 dan sudah masuk pada batas terakhir daripada seorang suami melepas seorang istrinya. Dan yang kedua, bisa dilepas ketika hakim menjatuhkan keputusannya terkait dengan cerai atas dasar aduan istrinya. Maka sekarang tinggal nunggu hasil aja dari pihak yang berwenang terkait dengan keputusan ini. Karena secara tidak langsung ketika mengucapkan kalimat saya talak kamu misalnya, atau disebutkan saya pisahkan kamu, saya ceraikan kamu, berarti itu sudah masuk daripada kategori bisa lepasnya pernikahan. Maka dalam Islam hati-hati dengan kalimat pisah. Bahkan dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak sadar, itu hati-hati. Makanya ketika seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu, tanya sadar enggak? Ini lagi marah atau bukan? Ini karena jangan bermudah-mudahan dalam mengatakan kalimat pisah. Karena sesuatu yang awalnya haram jadi halal karena akad, betul enggak? Saya terima nikahnya jadi halal.
Dan sesuatu yang halal jadi haram karena ucapan juga. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Yang awalnya halal jadi apa? Haram. Maka hati-hati. Karena pernikahan itu mitsaqon golizo. Sesuatu yang harus dijaga, kesepakatan yang agung, perjanjian yang kuat. Saya sering menyampaikan bahwa perpisahan itu harus jadi pilihan terakhir setelah kita melalui semua komunikasi yang dihadirkan. Mbak Laila, semoga Allah kasih jalan terbaik dengan semua prosesnya. Dan jika sudah bulat, sudah yakin, istiqomah di jalan Allah. Yang kedua, untuk anak doakan. Hanya doa yang bisa menjaga anak kita. Mata kita hanya ada dua, kita gak bisa ngelihat anak 24 jam. Tangan kita hanya dua, kita gak bisa meluk anak selama 24 jam. Apalagi sekarang anak dipisahkan. Maka pada akhirnya doalah yang bisa menguatkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin kita doakan untuk Mbak Laila dan semua ibu yang dipisahkan dari anak. Semoga dengan doa dari AA ini insya Allah menguatkan dan melembutkan hati kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, melalui doa kami hari ini, lembutkan hatinya untuk menerima semua takdir-Mu. Kuatkan hati dan tubuhnya untuk melewati semua takdir yang Kau tentukan kepadanya. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Dan kuatkan kami untuk mendapatkan petunjuk dalam setiap masalah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berserah. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa itu satu malam dia nginep ke rumah. Waktu itu mau bantu adiknya untuk buat beli PC gitu. Tapi habis itu sempat buka puasa dan sahur. Habis itu besoknya pulang lagi. Dan sampai sekarang Lebaran pun nggak ketemu gitu. Belum ketemu sampai sekarang ini. Belum ada komunikasi. Saya terus coba telepon, coba WA juga gitu ya. Ngucapin juga, terus bilang kapan ke rumah, Bunda tunggu gitu. Tapi nggak jawab. Terus jawabannya terakhir malah ya itu kata-katanya tetap bilang nggak usah lah atur-atur gitu, nggak usah ngatur segala macam lah. Lebih lega sih ya, lebih plong gitu. Keresahannya terjawab, mendapatkan sudut pandang baru gitu ya dari tausiahnya AA gitu, dan apalagi ditambah didoakan dengan banyak jamaah gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Seneng banget gitu. Siapa lagi nih yang mau nanya? Silahkan. Ayo, ada lagi jamaah? Ada Mbak Deta, silakan. Oh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta, Ustadz. Izin bertanya, sekarang ini kan saya sedang di fase menyembuhkan hati. Karena akhir tahun kemarin itu saya sudah bertunangan dengan calon saya. Tapi qadarullah di bulan Februari kemarin dia memutuskan hubungan kita untuk tidak melanjutkan ke sesi pernikahan. Kenapa alasannya? Mungkin karena ego masing-masing, Ustadz. Sebelumnya kan kita ada berantemnya. Nah itu dia udah memutuskan untuk tidak melanjutkan, Ustadz. Saya di situ sempat berpikir mungkin dia bukan yang terbaik buat saya. Cuman hati kecil saya ini masih belum ikhlas menerimanya.
Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya biar ikhlas itu bisa saya jalani seterusnya ke depan, Ustadz? Izin, mohon maaf. Sudah berapa lama kenal dengan calon sampai kemudian bertunangan kemarin? 1 tahun, Ustadz. Oh, Oke. tahu. Dia emang orangnya emosian, kasar. Yang memutuskan untuk gak lanjut teteh atau Dianya, Ustadz. itu dia? Oh. Dia yang bilang gak lanjut. Ya. Sudah ada rencana pernikahan? Sudah, Ustadz. Kapan rencananya? Harusnya. Harusnya setelah lebaran ini. Bunda sayang, yang namanya takdir itu tentu dalam genggaman Allah, betul? Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya berikhtiar, biarlah kemudian Allah yang menentukan. Tapi sebagai manusia tentu kita berharap bahwa doa kita beriringan dengan takdirnya, betul gak? Kan maunya begitu. Tapi cobalah pandang semua yang terjadi itu dengan kacamata Allah. Dengan kebaikan Allah. Maka nanti Bunda belajar ya, ada 3 surat dalam Al-Quran yang selalu menguatkan AA untuk belajar menerima takdir. 1 surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Jadi yakin semua yang terjadi itu yang terbaik. 2. Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada manusia melebihi batas kemampuannya. Berarti kenapa Allah tidak menakdirkan kita dengan apa yang kita minta? Karena Allah tahu ada sesuatu yang tidak baik untukmu. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada apa? Ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Maka teteh belajar memahami 3 ayat itu. Memang untuk belajar ridho ikhlas itu butuh waktu. Trauma gak untuk ketemu dengan laki-laki yang baru? Untuk saat ini ada, Ustadz. Ada. Ya. Oke. Apa hikmah yang teteh bisa dapat dari semua kejadian kemarin? Jangan menggantungkan harapan kepada manusia, Ustadz. Itu kecewanya luar biasa. Jadi kalau harus dengan memutuskan kontak, tidak lagi tahu tentang dia, mungkin itu cara terbaik untuk melepas semuanya. Karena biasanya orang susah untuk menerima yang baru karena di hatinya masih ada orang yang lama yang dia simpan selama ini. Ya enggak? Betul Ustaz. Jadi setuju. semua dia pernah ngasih apa? Ya udah lupain aja kalau gitu ya. Iya. Pernah ngasih pemberiannya semua dilupain, semua postingannya yang dilihat Move lagi. on aja ya Move Ustaz. on aja. Iya. Malah ada yang kedua namanya move off. Oh. Kalau move on ganti orang, kalau move off ganti objeknya ke Allah. Oh. Jadi berharapnya jangan ke orang lagi, tapi ke Allah. Bukan lagi move on, tapi move off. Kalau sudah bisa move off, nanti Allah ganti onnya dengan yang lain. Masya Allah. Ya, jadi tenang aja. Sholat juga kan, minta petunjuk. Nah, nggak lama kemudian itu tanda-tanda muncul aja, sering berantem, terus pokoknya hal-hal yang nggak baik tuh muncul aja gitu. Sampai terjadi itu pisah, udahan. Ya di pihak sayanya mempertahankan, cuman di pihak laki-lakinya udah nggak bisa, udah nggak mau katanya. Ya tadi saya dapat jawaban harus berprasangka baik selalu sama Allah. Mungkin yang terbaik buat kita tuh belum tentu baik di mata Allah, jadi harus diikhlaskan aja.